Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Mari dengan senyum beri salam kanan kiri muka belakang. Katakan damai sejahtera bagimu. Di hari Minggu hujan-hujan, jumlah jemaat yang hadir menyesuaikan dengan cuaca. Kalau baca teks ini mau khotbahin apa ya Bapak Ibu? Tentang jual tanah dan sertifikat. Mari kita lihat dengan perspektif lain dari teks ini ya. Konon katanya investasi masa depan yang salah satunya baik adalah membeli tanah. Sekarang ini ya, emas, ya, logam mulia atau apapun untuk investasi. Dan kalau orang membeli tanah, paling tidak ada beberapa hal yang perlu ditinjau. Lokasinya paskah, kemudian harga sesuai kah, lalu paling tidak kalau dia punya jalur resmi ke pemerintah akan lihat tata kotanya, apakah cocok ke depan lahan ini untuk bisnis atau untuk perumahan bla 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 dan seterusnya. Intinya orang ketika membeli tanah dia punya target jangka panjang keuntungan yang berlipat. Saya mau berbagi hal yang aneh di bacaan kita ini. Naikin lagi, padahal tadi udah di WA, turunin biar tidak naik lagi. Tadi udah pas kok, udah pas, ditahan aja begini. Aku gemes, bisa disegel nggak itu biar nggak berpindah lagi ketika selesai ibadah. Karena masalah kita hanya ini dari kemarin-kemarin Bapak Ibu ya. Dan akhirnya harus ngomong di YouTube lagi, nggak enak. Saya sudah sampai di mana? Yerimayahu, itu Yeremia punya nama, yang berarti YHWH telah menunjuk. YHWH nggak boleh dibaca, nggak bisa, harus dibaca Adonai telah menunjuk. Karena nama ini sangat holy, tidak boleh disebut. Kalau saudara belajar tentang budaya dan tradisi Yahudi, itu udah begitu. Nggak bisa menyebut YHWH dengan, walaupun orang latah, akhirnya ganti tulisan-tulisan di penyanyi lama dan baca. Ada gerakan Yahwis, nggak boleh sebenarnya. Ini yang pertama ya. Nah dia memerintah di ada 4 generasi raja. Saya mau berbagi dulu dengan Bapak Ibu supaya ngerti ini ada bagaimana ini. Ada Raja Yoas dan Yoyakim, ada dari Yoyakim ada Yoyakin, lalu terakhir Sedekia. Nah ini ceritanya. Babilonia sudah masuk, lalu pengepungan sudah terjadi, dan penguasaan terhadap tanah dan lahan sudah. Bahkan pembuangan tahap 1 sudah dilakukan. Nah Sedekia ini adalah raja bonekanya Babilonia. Lalu memberontak, ingin lepas dari Babilonia, ini raja Israel ini. Lalu bersekutu dengan Mesir untuk join supaya bisa kalahkan Babel. Tuhan datang melalui Yeremia dan bilang, peperanganmu akan gagal, menyerah saja. Karena memang udah ditarget mereka akan dihukum 70 tahun oleh Tuhan. Menyerah saja, tidak mungkin kau menang. Menyerah Sedekia. Gara-gara dia omong begitu, Yeremia ditahan oleh Sedekia di depan. Nah, semua wilayah itu dikuasai oleh Babel. Tiba-tiba Tuhan bilang begini, Yeremia, belilah sebidang tanah. Sempat ragu dong. Kenapa dia ragu? Logikanya jalan. Buat apa investasi? Lah ini udah bukan milik kita kok. Kita sudah terjajah kok. Tahap pertama pembuangan sudah terjadi. Ngapain beli tanah ini yang tiba-tiba apa yang diomongkan oleh Tuhan itu benar-benar terjadi? Mana tuh? Ayatnya yang ke-8, betul-betul si Hanamael muncul sesuai dengan penglihatannya. Oh benar berarti ini. Dia beli dengan aturan yang berlaku.
surat resmi di atas meterai. Jangan lupa satu hal, nanti saudara baca bagus banget loh, fotokopi itu akte beli, akte jual di fotokopi juga, dia ada kopiannya, satu pakai meterai, satu nggak pakai meterai, karena itu kopiannya. Beli resmi, dibeli sedemikian resmi. Sekarang kalau saudara berpikir pada era modern saat ini, masuk di akal enggak? Enggak lah. Bagaimana mungkin membeli tanah, investasikan tanah itu pada hal yang tidak berguna di masa depan? Karena dia sendiri yang sudah dengar firman Yeremia 29 ayat 10 dan 11 bahwa mereka akan dibuang 70 tahun. Ngapain aku harus beli? Luar biasa loh, sampai kalau Bapak Ibu baca, sayang dipotong ya di ayat 17, ayat 18 dan seterusnya, itu doa keraguan. Doa pertanyaan besar Yeremia kepada Tuhan, serius ini, bagaimana mungkin, kami memang tegar tengkuk, hukuman bla bla bla, bagaimana mungkin ada masa depan, karena disuruh beli tanah, bagaimana mungkin. Nah sekarang saudara tolong lihat ayat 14 sampai ayat 17, itu kuncinya. Tidak masuk di akal, tidak sesuai logika, tumpah darah di mana-mana. Maaf Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca kisah penghancuran oleh Babel, Yerusalem dan sekitarnya, itu sampai bahaya kelaparan terjadi. Maaf ya, harus menggunakan ini di mimbar. Kanibal terjadi. Saya kaget baca sejarahnya. Itu sampai makan. Mana nggak ada apa-apa. Segitu parahnya itu dibikin hancur oleh Tuhan total. Itu kondisinya. Ada masa depan apa sampai harus ada perintah itu? Muncul ayat 15. Dia bilang begini, Tuhan bilang begini di ayat 14 sebelumnya. Taruh di apa? Kayak potem dari tanah liat itu, simpan baik-baik. Simpan. Mengapa harus simpan? Ayat 15 bilang, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Rumah, ladang, dan kebun anggur akan dibeli pula di negeri ini. Apa maksudnya? Simpan baik-baik surat-surat itu. Ke depan, di negeri ini yang porak-poranda, kebun anggur akan bertumbuh subur. Ke depan, segala hal yang hancur ini akan pulih. Ke depan yang gersang ini akan bertumbuh hijau. Di tempat ini transaksi besar akan terjadi. Apa dia mau bilang? Bahwa nanti akan ada pemulihan. Sebenarnya kalimat pendeknya cuma bilang begini, beli ya, akan ada pemulihan kok. Hanya mau bilang gitu ternyata. Bahwa janji keselamatan akan dipenuhi. Walaupun tidak masuk di akal. Saudara tahu apa reaksi Yeremia? Ya ampun, tolong baca ayat 17. Habis dia simpan itu di tembikar, di pot tanah liat, semua surat-surat. Walaupun kepalanya masih penuh ragu, dia buat statement yang luar biasa. Saya bacakan ayat 17, keren banget. Ah Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar dan lenganmu yang terentang. Tidak ada satupun yang mustahil bagimu. Sambil menatap daerah ini yang hancur, tentang kekejaman Babel, kenyataan dia harus beli tanah, surat-surat sudah di tangan, baru Tuhan janjikan akan ada yang beli dan transaksi beli akan terjadi nanti. Dia cuma bilang begini, ya Engkau Maha Kuasa, sambil natap. Tidak ada yang mustahil bagimu. Keren banget. Keren banget loh. Di depan mata impossible loh, dia lihat semuanya hancur kok, semua tidak ada guna. Tapi ketika Tuhan bilang akan ada transaksi, berarti akan ada kehidupan lagi. Dia bilang tidak ada yang mustahil bagimu. Apa yang saya mau katakan poin terakhir ini? Beneran manusiawi banget dia ragu. Manusiawi dia ragu. Tetapi yang membuat kita belajar dari Yeremia, di balik keraguan sekalipun imannya bertumbuh. Karena apa? Janji Tuhan, akan ada transaksi, tunggu saja. Akan ada pembelian pohon, kebun anggur, tanah dan seterusnya. Itu janji. Maka saya mau bilang begini, ragunya Yeremia
Mengapa tiba-tiba imannya kokoh lagi dan katakan, tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan? Karena satu dia pegang, apa itu? Janji Tuhan. Di ayat yang ke-15, dia pegang janji itu. Maka ayat 17 keraguannya berubah. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Nah sekarang bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman kita? Kalau dalam situasi sukacita, damai sejahtera tanpa masalah, lalu Bapak Ibu berkata Tuhan itu baik, segala sesuatu tidak mustahil baginya, glory haleluya, terpujilah nama Tuhan, gampang. Tapi kalau di kondisi sangat sulit, kesusahan terjadi, bahkan tidak bisa lagi menanggung semua kenyataan di depan mata yang mengerikan. Saya kira kita tidak akan jauh-jauh beda dengan Yeremia yang mempertanyakan kondisi ini. Saya mau kisah nyata tentang seorang pengacara, pebisnis real estate, dan dermawan, seorang Kristen yang jungkir baliknya mengerikan. Namanya Horatio Spafford. Saudara bisa googling dan menemukan. Dia punya pelayanan luar biasa Bapak Ibu. Dia bukan pendeta, tapi terlibat dalam pelayanannya luar biasa. Pengusaha sukses, dia seorang pengacara juga. Dia menguasai daerah Chicago itu, real estate paling besar dikuasai oleh dia dan keluarga. Orangnya hebat, luar biasa. Tapi takut Tuhan. Tahukah saudara, tahun 1870 dia punya anak 5. Iya, 5. 1 laki-laki, 4 perempuan. 1 laki-laki, 4 perempuan. Laki-laki itu penerus keturunan. Tahun 1870 meninggal dunia karena demam berdarah. Pukulan pertama. Belum selesai Bapak Ibu. Masih masa duka, 1 tahun kemudian, kalau saudara baca di googling, saudara akan menemukan kebakaran terbesar di Chicago tahun 1871. Habis, termasuk dia punya real estate itu, dan semua urusan bisnis yang dia bangun luar biasa, hancur total. Kebakaran besar, begitu banyak orang menderita. Ajaibnya, Horatio Spafford bukannya sibuk menangis tentang kehilangan banyak hal secara bendawi. Dia dan istrinya sibuk membangun tenda pengungsian di mana-mana, menopang orang-orang yang sangat menderita waktu itu, padahal dia sangat menderita. Bagi dia adalah menolong orang adalah panggilan Kristianinya. Selesai Bapak Ibu, selesai. Pemulihan terjadi. Beberapa bisnis mulai bangkit. Ketika dia sudah mulai pulih ekonomi, dia minta istrinya membawa 4 anaknya perempuan untuk berlibur ke Eropa. Naik kapal SS, ini benar gak cara bacanya, bukan bahasa Inggris, SS Ville du Havre, apakah itu? Pokoknya kapal SS itu apa ya? Steam, kapal uap. Berlayar ke Samudra Atlantik menuju ke Eropa. Harusnya dia berangkat, tapi karena rapat pemegang saham tiba-tiba harus dijadwalkan dan dia tidak bisa tinggalkan karena baru mulai bangkit lagi pasca kebakaran. Maka tanggal 22 November 1873, anak dan istri dan 4 anaknya yang pergi, dia tinggal. Bapak Ibu tahu, di Samudra Atlantik, kapal SS Ville yang ditumpangi itu bertabrakan dengan kapal Inggris. 226 penumpang tewas. Di Chicago, Horatio Spafford hanya menerima telegram yang dikirimkan istrinya dengan kalimat pendek, "Save alone." Save alone.
Cuma saya yang selamat. 4 putrinya meninggal, tenggelam, tidak ditemukan. Mau temukan bagaimana Samudra Atlantik. Beberapa hari kemudian, dengan kapal terdekat yang terjadwal di Chicago, dia berangkat menjumpai istrinya. Karena dia tokoh yang disegani, kapal itu sengaja perlahan di titik tenggelamnya kapal yang ditumpangi istri dan anak-anaknya itu. Lalu kapten kapalnya turun, memanggil Horatio dan berkata, "Sir, Pak, ini lokasinya." Sudah tahu, saya baca itu sampai terharu banget. Tiba-tiba dia di samudra itu, tapi seakan berada di ruangan yang sangat sunyi. Lalu air matanya mulai mengalir deras. Dia cegugukan ya apa itu? Gitu. Laki-laki memayangkan 4 anaknya yang tak tertolong itu. Tapi saudara tahu, dalam kesaksian di buku itu dia menulis, tiba-tiba dia merasakan sesuatu yang melampaui kepetarnya. Lalu dia tiba-tiba mengalami damai sejahtera dan sukacita. Di suasana yang supranatural seperti itu, dia mengambil pulpen di saat itu. Lalu menulis satu kalimat demi kalimat. Saya bacakan untuk saudara. When peace like a river, when sorrow like sea below roll, whatever my Lord, it is well with my soul. Sudah pernah dengar syair itu menjadi lagu? It is well with my soul, it is well with my soul. Tuhan, ada banyak damai sejahtera bagaikan sungai, tapi ternyata juga kepedihan bagaikan samudra laut. Dia bilang begitu. Whatever, apapun itu, Engkau minta aku untuk meyakini, selamatlah jiwaku. Apa yang saya mau katakan, bukan soal apa yang engkau alami, tapi soal ada Tuhan enggak yang memastikan masa depan itu pasti ada. Amin. Bukan soal Babel sudah jajah, tapi soal belilah tanah supaya kau yakin bahwa akan tiba waktunya pemulihan terjadi. Saya mau tutup untuk sampaikan hal yang sama kepada saudara. Tidak masuk di akal, sulit untuk diterima apapun. Bukan soal apa yang engkau alami, bukan. Tapi paling penting yang harus saudara tanyakan adalah soal apakah Tuhan tetap ada di sekitarku di berbagai hal yang sulit aku alami. Kalau ada Tuhan, katakan saja, it is well with my soul. Karena bersama Tuhan engkau akan dimampukan. Dengarkan hal penting ini, Tuhanmu dan Tuhanku tidak pernah ingkar janji. Setelah 70 tahun, saudara tahu, mereka kembali ke Kanaan. Tidak mudah, tapi bait Allah kembali dibangun dan berbagai pemulihan dirasakan. Tuhan berkati Bapak Ibu. Tuhan mampukan saudara menghadapi gejolak apapun. Pegang janji Tuhan, pemulihan, kekuatan Tuhan beri. Haleluya. Amin.